Halo. Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Kali ini setelah kita bahas Phoenix Gramedia ya, sama Mas Bagas, kita bagi tugas. Kita Mushoku Tensei nanti ini sama Nanas, Classroom of Light sama Nanas, yang overall nanti sama Mas Bagas. Mas Bagas. Soalnya aku menilai dari 3 komik itu yang bisa dibaca Mas Bagas cuma Overlord. Loh, Mas Bagas nggak seneng tema isekai yo? Kan asik juga ini. Bukan soal seneng nggak seneng. Iya itu aku kenal Mas Bagas lah. Aku bisa menilai ini cocok buat Mas Bagas atau enggak. Siap. Sesimpel itu sih. Nah, Nanas tuh nonton ya? Nonton ya. Aku juga nonton. Jadi emang kita perkenalan pertamanya soal Mushoku Tensei itu dari anime ya. Anime ya. Karena komiknya ya baru terbit. Baru terbit sekarang. Baru terbit sekarang dan dulu aku merasa pas nonton animenya ya. Ini nggak mungkin terbit deh. Ya, aku juga ngerasa nggak mungkin. Tapi nggak mungkin terbit gitu. Tapi ternyata terbit. Ya, nanti kenapanya kita bahas nih. Kenapa siap. Oh, ternyata masuk akal deh kalau komiknya bisa terbit gitu. Tapi ya mungkin di antara juga mungkin kan udah ada pembukanya kan pertama, yaitu Chainsaw Man gitu. Gimana kan pembuka kan. Bukan soal itu sih. Oh, bukan ya? Nanti kita Oh bahas. ya siap. Yang pertama premisnya nih. Premisnya gimana, Nas? Nah, premisnya itu tentang seorang pengangguran itu terus ya Dia bener banget. ya ini kan dia mengurung diri 34 tahun mengurung diri. 34 ya umurnya? 34. Seumuran aku dong. Komite itu diusir dari rumahnya, terus dia mati karena menyelamatkan orang. Habis itu dia berinkarnasi menjadi seorang bayi lagi. Nah, ketika menjadi bayi dia berusaha untuk lebih serius lagi hidupnya. Ya kayak perjalanan orang tobat sih. Mushoku Tensei kan judulnya Jobless Reincarnation gitu. Ya, memang judulnya udah ditampilkan jobless. Kenapa jobless? Aku ngelihatnya sih karena di sini tuh aku sebenarnya suka ini dibandingkan isekai lain. Mengurangi Sao ya, tapi kan Sao itu bukan golongkan isekai sih ya Sao ya. Ya bukan, gimana kan relief terus kejebak dalam sistem game kan. Karena dia itu nggak dapat skill bawaan. Oh ya. Jadi growth-nya itu kerasa. Benar, setuju. Rudeus itu bukan Rudeus ya tokoh utamanya sih. Mas ini ya. Adik-adik ya. Ya ada, tapi jiwanya om. Om dan Mushoku itu membuat isekai lain itu kelihatan seperti cheat, kalau ini enggak. Karena dia bertumbuh sesuai umurnya. Kenapa dia jadi jago? Karena dia punya logika orang dewasa. Ya. Nah itu aku yang paling suka dari Mushoku Tensei itu. Oh, berarti kejiwaannya sebagai seorang dewasa itu nggak hilang ya di sini? Bukan. Perkembangan dari kecil sampai dewasa itu terlihat dan dia tuh bukan semata-mata karena dia terlahir kembali dia spesial. Biasanya kan dapat kekuatan apa gitu, makanya jadi OP gitu. Ini enggak, ini ya memang dia belajar sihir tuh ya belajar aja, cuman karena dia anak kecil dengan logika orang dewasa, jadi dia bisa mikirnya pakai logika orang dewasa, makanya dia bisa nyingkat sihir dan dia punya pengetahuan di dunia yang lama diaplikasikan ke dunia yang baru. Nah, itu yang bikin buatku itu menyenangkan. Jadi ngikutin Rudeus tuh seneng gitu loh bertumbuh. Jadi investasi terhadap komiknya tuh ada gitu. Ya, aku itu sih. Sama. Bagian itu juga sama gitu loh. Ya perjuangan dari kecil, dari ketika lahir, terus mempelajari apa yang ada di sini tuh. Oh ternyata sihir di sini banyak sihir, terus dia mempelajari sihir. Oh ternyata dia bisa. Bahkan sampai itu nggak perlu menyikat rapalan kan, menyikat rapalan. Nah, bahkan nggak pakai rapalan malah, langsung dengan dia. Iya. Karena pakai logika bagaimana terciptanya air, sensasinya gimana. Nah itu. Jadi itu menyenangkan sih buatku. Nah, terus world buildingnya juga oke, tapi volume 1 belum terlihat ya. Tapi karena kami udah nonton animenya, ya. Kelihatan ya. Sekarang season 2 atau 3? Season 2. Season 2 ya. Part 2. Oh, aku tuh season 2 belum. Pokoknya aku berhenti nonton itu season 1 tamat, aku belum lanjut nonton lagi sampai sekarang. Belum. Karena tak tunggu selesai sih. Oh, baru selesai semuanya lagi baru maraton. Oh iya. Enggak, komiknya nih belum kelihatan world buildingnya. Mau kemana juga ya kita cuma lihat Rudeus perkembangannya dia. Tapi kita tahu, kita udah nonton anime, ini nanti perkembangannya bagus itu. World buildingnya ya maksudnya. Terus apalagi? Oh iya ini, aduh aku lupa, ini sebenarnya harusnya dibahas di pertama sih. Apa? Presentasi produk.
Sorry. Ini harusnya video pertama. Oke. Ayo kasih kita gimmick kita kasih. Nah, gila ini ini udah aku sebutin di konten Phoenix yang istimewa dari Phoenix Grand PGI ya. Persekutuan Gereja Indonesia. Ini tuh apa ya? Harganya memang agak mahal, 58.000. Kenapa agak mahal? Kemudian terjawab. Karena gila gimmicknya. Set anjir. Ini membuat Mas ini yang disukai banyak orang nih. Bahwa cover dalam ini yang buat aku bingung tapi. Nah, itu yang mau tak singgung tadi. Ini membuat Mas Daris tambah menjerit. Sebagai orang yang suka nyampul tambah bingung. Soalnya ini nggak bisa disampul sejujurnya. Soalnya dalamnya juga bagus. Mampus. Dan ini berlaku buat komik Phoenix yang lain ya, Nas ya. Kemungkinan besar. Classroom of Elite gitu, terus Eminence. Aku nggak tahu Eminence kan aku nggak beli ya. Tapi aku lihat dari konten orang sih ya ada kayak gini tapi nggak semewah yang ini sih. Ya ini cuma paling tulisan. Oh bukan Classroom of Elite yang paling. Ya. yang paling. nanti kita tunjukkan. Ya gini bagus. Jadi gimmicknya game ya. Dan ini sesuai dengan ceritanya juga gitu. Oh, kasih punggungnya juga, Mas. Ya kan lucu soalnya. Oh iya. Jangan lupa. Punggungnya beda ya? Oh, beda. Yang pertama ini persona sebagai Rudius Greirat. Yang ini persona dia sebagai om-om. Ya aku nggak notice, Mas. Wah, nggak notice. Aku cuman yang sih ya logonya PGI itu aku nggak suka. Cuman logo PGI itu pinter. Di cover itu nggak ada logonya. Jadi kalau dilihat nih bagus. Kalau dilihat dan ini kan kalau Alex tuh ada logonya tuh, MNC masih ada logonya. Ini tuh nggak ada logonya tuh. Nggak ada embel-embel Phoenix Gramedia. Nggak ada. Bersih, clean. Dan ini tuh lebih tebel nih, agak tebel. Kalau aku ngerasanya agak lebih tebel dibandingin, dan ini kertasnya bagus sih, nggak gampang rusak. Sebagai jaket, oke sih, collectible. Nah terus ini masih ngomongin produk. Gambarnya clean, semuanya clean, aman kan. Seharusnya pakai data digital ya. Makanya aman. Sensorannya oke. Sensorannya oke. Jadi ini Mushoku Tensei itu sangat edgy, tapi edgy-nya tuh kita omongin nanti, tapi ngomongin sensorannya bagus. Hal-hal yang sebisa mungkin nggak disensor. Hal-hal yang harus disensor. Bagus tuh. Aku aja nggak kerasa mana yang disensor, mana ada lah yang disensor, yang itu adegan itu. Tapi aku ngerasa ketika nonton ini kayaknya nanti disensor deh. Oh ternyata enggak. Oh bagus. Jadi sense buat nyensornya tuh pinter. Dan sensornya tuh estetik. Bukan estetik ya. Jadi gimana yang nggak terlalu ngerusak. Soalnya kan ada yang komik yang sensornya tuh gambarnya dipotong. Ya dipotong. Ada yang tiba-tiba diblek. Hitam gitu. Nah ini juga ada hitamnya sih. Tapi emang adegan itu harus disensor. Nggak mungkin nggak disensor adegan itu. Jadi ya udah. Tapi good job buat nyensornya kan. Terjemahannya menurutku masih bisa diimprove. Jadi rapalan itu harusnya lebih mistis ya, lebih magis ya. Di sini masih agak kerasa terjemahan aja sih. Dulu aku pernah nerjemahin FGO kan. Film tuh. Jadi emang aku berusaha menerjemahkan rapalan Nobel Fantasy itu jadi lebih tidak terasa seperti bahasa Indonesia. Memang bahasa Indonesia tapi nggak terasa seperti ngomong. Oh ya. Jadi ini kayak kita kayak puji-pujian. Kayak pujian itu. Tapi pujilah. Itu menurutku yang perlu diimprove itu sih. Tapi so far udah oke sih, nggak bermasalah sih. Nggak bermasalah. Terjemahin enak aja sih. Cukup oke. Aku juga ngerasa oke aja, cuman buatku rapalan sih yang rapalan yang bener-bener kayak ganjel gitu ya. Terus kurang lebih itu sih. Terus ini kata ganti. Kalau aku kalau saya itu ganjel banget ya. Roxy bilang aku gitu tuh. Kok kenapa tapi sekali lagi nggak ngerti karena ini apakah emang dia kalau sendirian tuh bilangnya mungkin watashi. Kalau lagi ngobrol sama kalau sendirian mungkin bilang ore, kalau lagi ngobrol sama orang bilang watashi, mungkin juga begitu ya. Tapi yang jelas kalau di bahasa Indonesia mungkin lebih enak kalau aku. Iya. Itu sih kurang lebih itu. Tapi pakai referensi animenya kayaknya saya aku nggak ngerti ya. Aku lupa, udah nonton anime udah lupa. Kalau si mbak rambut hijau ini bobo terus. Iya, kalau ini nggak masalah dia. Nggak masalah. Cuma yang kalau ingat saya Roxy itu
kayaknya konsisten Watashi. Terus itu aja sih soal terjemahan. Sama ini jangan ditimpa. Oh ya. Nah, jangan ditimpa. Jadi lebih baik teks Jepangnya. Ada beberapa teks Jepangnya dihapus dulu aja nggak apa-apa. Gitu. Mungkin itu aja sih kalau ngomongin produk. So far tuh good, so far good. Terjemahan acceptable, produknya oke, harganya sesuai dengan gimmicknya. Gimmicknya, nggak rugi lah 58 itu. Nah kemudian. Jenengan belum menunjukkan ini halaman berwarna. Oh iya, Anda bener. gimana? Lupa aku. 58 tidak ada halaman warna ya kita yang ya. Halaman warnanya 4 Mungkin agak gimana? Ini gambarnya beda sama anime sih ya. Nggak beda, cuman aku jujur lebih suka gambar komiknya dibanding animenya. Kenapa? Lebih kasar. Lebih raw. Oh, iya. Mungkin itu sih lebih raw. Aku lebih suka gambar komiknya. Makanya aku semangat nih ngoleksi ini. Ada apa? Nggak apa. Emang agak bahaya sih. Nah, kita ngomongin konten ecchi-nya. Nanas ngobrol sama aku di belakang layar tuh kalau dia tuh nggak cocok sama Mushoku Tensei aslinya. Aslinya nggak nonton. Pas nonton nggak cocok karena ya ecchi-nya terlalu berbahaya, terlalu eksplisit lah. Terlalu eksplisit. Saya kan walaupun gimana agak kayak gimana gitu loh kalau lihat yang ada anak pondok. Maaf ya. Makanya tapi di komiknya aman banget. Kayak ya banget sih enggak ya. Ya maksudnya itu buat selera kalau dibandingkan animenya maksudnya. Kalau dibandingkan anime ini jauh lebih aman juga. Apa ya? Ecchi-nya lebih ditondon. Lebih bisa diterima, lebih enggak. Soalnya aku inget banyak di internet tuh sebel sama Rudeus karena dia terlalu gimana gitu sebagai bocah. Nah di sini nggak begitu kerasa. Nggak kerasa. Ada tapi nggak yang menyebalkan gitu loh. Makanya aku juga pas baca ini ngerasa oke aja sih dengan ecchi-nya. Nggak yang terlalu apa? Nggak, ini kan gambarin Rudeus sama personanya. Oh sama om-omnya. Soalnya kalau di anime aku seneng soalnya seiyunya yang kesukaanku, seiyunya Sugita. Yang jadi om Sugita itu sih. Gintama ya. Apalagi Nas? Mungkin itu aja sih kurang lebihnya. Yang jelas ini oke sih. Puas banget nih. Kalau secara produk puas untuk banget. terbit di Indonesia ternyata bisa karena sekali lagi aku kan nggak baca komiknya ya. Ketika aku baca ternyata ya itu ecchi-nya tidak semenjijikkan di anime. Masih batas wajar di sini. Batas wajar. Dan itu sensornya juga bisa mengakomodir. Sensornya bisa mengakomodir. Jadi oke lah ini kita rekomen ya. Kita rekomen bagi para penggemar isekai. Katanya bapak isekai ya, tapi aku nggak ngerti juga sih bener atau salah. Belum riset lebih jauh soal itu. Tapi ya mungkin bisa dipahami juga sih kalau dilihat dari tahun terbitnya pertama, kedua soal trope-nya sih terutama. Tapi ya itu pembahasan lebih lanjut yang nanti. Nggak gini, kalau aku sih soalnya ini tuh kita bisa ngelihat bagaimana hidup Rudeus dari kecil. Biasanya skip kan, biasanya udah langsung dewasa. Oh iya benar. Itu yang buatku merasa ini worth, dan itu pasti nanti ada hubungannya dengan world building. Dan di anime terbukti world buildingnya emang oke. Kontinennya diperlihatkan bagaimana. Tolong nanti diterjemahinnya benua ya, jangan kontinen kalau bisa aku mintanya. Jangan kontinen, benua. Aku lebih cocok sama benua sih. Kontinen mah kelihatan ingat sama Freeren aku. Ya itu Freeren aku juga ngeritik tuh, harusnya benua jangan kontinen. Ya? Ya itu aja sih kayaknya. Oke, itu aja konten kita soal Mushoku Tensei. Sampai ketemu lagi di konten kita nanti di Classroom of Elite masih sama Nanas. Thank you.